Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membuat video untuk tugas perkembangan kreativitas yang dosen dari Ibu Dewi Asia SPDI MPDI. Ya, sebelum saya menjelaskan makalah yang saya buat, saya akan mempromosikan terlebih dahulu Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Cirebon yang saya tempati sekarang. Saya berkuliah di UNU Cirebon. Untuk adik-adikku, untuk yang ataupun yang sedang mencari universitas berbasis NU, bisa ke UNU Cirebon saja. Itu saja. Mudah-mudahan bisa membantu untuk promosi kali ini. Yang berikutnya saya akan jelaskan yang namanya makalah yang saya buat, yaitu pengembangan bakat kreativitas anak. Yang pertama, pengertian bakat dan kreativitas anak. Anak-anak yang berbakat di bidang yang sama, pengembangannya belum tentu menggunakan cara yang sama. Bahkan tidak semua dapat mewujudkan bakatnya menjadi prestasi yang unggul. Menurut Utami 1999, bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih diperlukan, dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Sedangkan kemampuan menunjukkan suatu tindakan dapat dilakukan sekarang. Sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa mendatang. Prestasi merupakan perwujudan dari bakat dan kemampuan. Prestasi yang sangat menonjol dalam salah satu bidang mencerminkan bakat yang unggul dalam bidang tersebut. Yang kedua, itu kreativitas penting dipupuk dan dikembangkan dari dalam diri anak. Kreativitas penting bagi kehidupan manusia menurut Utami Munandar 1999. Karena apa? Satu, dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan perwujudan dari diri tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Yang kedua, berpikir kreatif sebagai kemampuan melihat berbagai kemungkinan penyelesaian masalah kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal. Yang ketiga, sibuk berkreativitas bukan hanya menghasilkan manfaat tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu tersebut. Yang keempat, kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Sikap dan perilaku kreativitas perlu dipupuk sejak dini agar apa? Agar anak didik kelak tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan tetapi mampu menghasilkan pengetahuan baru. Tidak hanya menjadi pencari pekerja tetapi mampu menciptakan pekerjaan baru. Berikutnya lagi ada teori yang melandasi pengembangan kreativitas. Ada beberapa teori yang berusaha menjelaskan pembentukan kreativitas kreatif, pembentukan kepribadian kreatif. Di antaranya satu, teori tentang pembentukan pribadi kreatif. Yang kedua itu teori tentang press. Yang ketiga itu teori tentang proses kreatif. Dan yang keempat itu teori tentang produk kreatif. Berikutnya lagi ada peran orang tua, peran sekolah, dan peran masyarakat dalam mengembangkan kreativitas anak. Yang pertama itu peran orang tua. Dalam membentuk anak mewujudkan kreativitasnya, maka perlu dilatih dalam keterampilan tertentu sesuai dengan minat pribadinya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat atau talenta mereka. Atau orang tua perlu menciptakan iklim yang merangsang pemikiran dan keterampilan kreatif anak serta menyediakan sarana dan prasarana. Yang kedua itu peran sekolah. Belajar merupakan suatu proses yang kompleks terjadi pada semua orang. Menurut Arif S. Sadiman dan kawan-kawan atau TKK,
tahun 2005, pertanda bahwa seorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya, menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, maupun yang menyangkut nilai dan sikap efektif. Semua anak di sekolah memerlukan guru yang baik, tidak hanya anak berbakat, namun demikian untuk mengajarkan anak berbakat perlu guru yang tentu yang mampu mengembangkan bakat kreativitas anak tersebut. Menurut McNerney dan McNerney 1998, bahwa mengembangkan anak kreatif jangan terlalu membatasi atau mencegah dan menakut-nakuti. Hal ini sebagai upaya apa? Upaya pengendaliannya. Jangan salah dan menempatkan dalam menentukan keahlian verbal, kritik yang deskriptif, dan tekanan dari kelompok sebaya dan menyesuaikan diri mendapatkan perhatian. Adapun ciri-ciri guru yang dibutuhkan bagi anak-anak berbakat adalah 1. Demokratis, ramah, dan memberi perhatian perorangan. Sabar, minat luas, penampilan yang menyenangkan, adil, tidak memihak, rasa humor, perilaku konsisten, memberi perhatian terhadap masalah anak, kelenturan, menggunakan penghargaan dan pujian, serta kemahiran yang luar biasa dalam mengajar subjek. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.